lagi ya dengan Ustazah pada pertemuan kedua materi bab tingkat fisika dan prosedur ilmiah. Hari ini anak-anak akan mempelajari tentang bagaimana cara merancang sebuah percobaan ilmiah. Tapi sebelum itu, Ananda harus tahu dulu apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat. Lalu Ananda harus bisa menentukan langkah-langkah percobaan. Setelah itu harus bisa menganalisis data untuk kemudian mencari kesimpulan. Nah, setelah melalui serangkaian proses penelitian, Ananda harus mampu untuk membuat laporan percobaan. Masih ingat kan kalau misalnya target lulusan kita itu ada loh tentang bersemangat mencari ilmu dan siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21. Jadi Ananda harus bisa ya membuat sebuah karya tulis yang bagus dan Ananda juga harus bisa untuk mengkomunikasikannya. Ingat, kita berada di abad ke-21, artinya kita harus mampu untuk berkolaborasi, berkomunikasi yang baik, harus critical thinking, dan harus kreatif. Baiklah Ananda, mari kita simak video berikut ini ya. Untuk menentukan variabel bebas dan variabel terikat dari sebuah tabel, maka kita harus melihat data di dalam tabelnya. Ingat ya, variabel bebas itu adalah variabel yang menyebabkan terjadinya variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang disebabkan oleh variabel bebas. Jadi, pada tabel ini, variabel bebasnya adalah panjang ayunan. Kenapa? Karena panjang ayunan ini menyebabkan terjadinya waktu ayunan. Jadi, pada tabel ini, waktu ayunan itu adalah variabel terikat. Jadi, udah tahu ya, pada tabel ini, variabel bebasnya adalah panjang ayunan dan variabel terikatnya adalah waktu 10 ayunan dan waktu 1 getaran. Ananda, kemarin Ustazah sudah memberikan ya model belajar untuk Ananda sekalian. Jadi diperhatikan modelnya karena hari ini Ananda harus bisa merancang sebuah percobaan. Akan tetapi, sebelum merancang sebuah percobaan, Ananda harus tahu dulu tahapan-tahapannya ya. Silakan Ananda mengamati kedua gambar yang ada pada modul tersebut. Nah, perhatikan gambarnya, diamati, lalu setelah diamati, identifikasilah persamaan antara tahapan atau proses membuat kue dengan proses melakukan penelitian yang ada pada gambar tersebut. Jadi diisi ya di dalam kolomnya. Setelah itu, silahkan Ananda baca wacana yang ada di depan tentang Harun yang ingin meneliti, lalu tentukan tahapan metode ilmiah yang dapat Ananda temukan pada wacana. Setelah itu, tentukan sikap ilmiah apa yang dapat Anda temukan pada wacana tersebut. Diisi ya pada kolom-kolomnya. Langkah untuk melakukan atau merancang percobaan, pertama-tama Ananda harus menentukan dulu apa itu tujuan penelitiannya. Setelah menentukan tujuan penelitian, Ananda harus menentukan rumusan masalah. Jadi, sebelum melakukan percobaan, Ananda harus bisa ya menentukan yang dua ini. Kita coba ya menentukan tujuan penelitiannya. Perhatikan tabel ini. Kembali lagi ya memperhatikan tabel data yang Ustazah berikan. Kalau kita perhatikan tabel ini, ingat tadi ya Ustazah sudah mengatakan bahwa ada panjang ayunan yang menyebabkan waktu 10 ayunan. Tujuan itu dapat kita peroleh dengan melihat variabel bebas dan variabel terikatnya. Tadi pada tabel ini variabel bebasnya itu adalah panjang ayunan. Sementara variabel terikatnya adalah waktu 10 ayunan atau waktu 1 getaran. Jadi, tujuan penelitian untuk tabel data ini adalah melihat pengaruh panjang tali terhadap lama waktu ayunan bandul. Oke, kenapa bisa begitu? Karena tadi panjang talinya adalah variabel bebas, sedangkan ayunan bandulnya atau waktu ayunan bandulnya itu adalah variabel terikat. Jadi tujuan yang tepat untuk penelitian ini adalah kita melihat pengaruh dari panjang tali tersebut terhadap lama waktu ayunan bandulnya.
Setelah itu, rumusan masalah yang dapat kita buat dari percobaan ini adalah bagaimana pengaruh perubahan panjang tali terhadap lama waktu ayunan bandul. Jadi formulanya masih sama ya, variabel bebas ditambah dengan variabel terikat, cuma diberikan kata-kata pertanyaan di depannya. Baik Ananda, setelah Ananda sudah bisa menentukan tujuan dan rumusan masalah, maka langkah selanjutnya adalah Ananda harus bisa menentukan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara kita atas permasalahan yang telah kita rumuskan. Jadi, jika Ananda perhatikan tabel tersebut dengan baik, maka Ananda pasti dapat membuat hipotesis. Kalau misalnya Ananda bingung, lihat aja tadi ya tujuan pembelajaran. Kalau misalnya Ananda bingung, Ananda bisa lihat lagi ya ke tujuan penelitian kita apa. Dari situ Ananda bisa mendapatkan hipotesis. Jadi setelah mendapatkan hipotesis, diisi ya di dalam kolomnya. Setelah itu, Ananda juga harus menentukan langkah-langkah percobaan. Jadi langkah-langkah percobaan ini Ananda ingat lagi demonstrasi Ustazah ya. Baiklah, Ustazah akan mengajarkan Ananda bagaimana cara menentukan hipotesis. Perhatikan tabel datanya ya. Variabel bebasnya tadi adalah panjang ayunan, sementara variabel terikatnya adalah waktu 10 ayunan. Maka, hipotesis kita adalah semakin panjang tali ayunan menyebabkan waktu ayunan bandul semakin lama. Kunci dari sebuah percobaan ilmiah adalah mampu menganalisis data. Jadi, setelah kita melakukan penelitian, maka kita akan memperoleh sebuah data. Data itu kita olah untuk kemudian kita analisis apa pengaruhnya, apakah itu sesuai dengan hipotesis kita atau malah justru sebaliknya, tidak sesuai dengan hipotesis kita. Jadi, setelah meneliti, kita harus mampu menganalisis data. Kalau tidak bisa menganalisis data, kita tidak akan bisa membuat sebuah kesimpulan. Baik Ananda, silahkan perhatikan modul yang selanjutnya tentang analisis data dan menarik kesimpulan. Jadi Ananda, setelah Ananda mampu merancang percobaan, Ananda lakukan percobaannya, maka Ananda akan mendapatkan data. Kira-kira data itu akan Ananda masukkan ke dalam tabel kita tadi ya. Setelah itu Ananda harus mampu menganalisis datanya. Kira-kira seperti yang ada di kotak biru itu ya, sudah ada di modul kita. Setelah itu Ananda harus menarik kesimpulan. Jangan lupa ya, kesimpulannya ditulis di dalam kolom itu. Perhatikan lagi ya nak, bagaimana caranya menganalisis sebuah data dari tabel yang kita miliki. Perhatikan, panjang ayunan 20, waktunya menjadi 9. Ketika panjang ayunannya 40, waktu 10 ayunannya menjadi 13. Ketika panjang ayunannya 60, waktu ayunannya menjadi 14. Sama ya dengan tadi, jadi kita bisa menganalisis data ini kira-kira seperti ini. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa ketika panjang ayunan 20 cm, maka periode ayunan yang dihasilkan adalah 0,9 sekon. Ketika panjang ayunannya dinaikkan menjadi 40 cm, maka periodenya menjadi 1,3 sekon. Begitu pula seterusnya. Ketika interval panjang ayunan ditambah hingga 100 cm, periode akan semakin lama pula. Itu artinya selang waktu untuk melakukan satu ayunan atau periode ayunan tersebut akan semakin lama jika panjang ayunan meningkat. Mengerti anak-anak? Kalau tidak mengerti, silahkan tanyakan kepada Ustazah ya. Nah, Ananda setelah berhasil menganalisis data harus mampu membuat sebuah kesimpulan. Perhatikan analisis data kita tadi ya. Di bagian akhir, Ustazah meletakkan kalimat penekan seperti ini ya. Itu artinya selang waktu untuk melakukan satu ayunan atau periode ayunan akan semakin lama jika panjang ayunan meningkat. Jadi kesimpulan itu bisa kita ambil dari analisis data. Intinya, kesimpulan itu adalah pembuktian dari hipotesis dan merupakan bagian singkat dari analisis data kita. Jadi, kesimpulan yang tepat untuk percobaan kita ini adalah semakin panjang tali ayunan, maka periode ayunan bandul akan semakin lama.
Hampir tidak ada beda ya antara bagian akhir analisisnya dengan kesimpulannya. Ya, karena kesimpulan itu adalah kata singkat dari pembuktian hipotesis dan singkat dari analisis data. Ini dia ya, silahkan dicatat. Oke, cukup sekian dulu ya materi untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya berkah ya, semoga bisa diamalkan dan bermanfaat bagi orang lain.